Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Pak Edi. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Masih di tema 1, subtema 3 ya. Masih dalam nuansa kemerdekaan anak-anak. Kali ini poin A ya yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya. Kita semuanya tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim itu negara yang memiliki garis pantai lebih banyak daripada berupa daratan. Negara yang banyak daratannya gitu maksudnya ya. Negara maritim merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai negara maritim, sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Sepertiganya wilayah Indonesia itu merupakan wilayah perairan. Luas daratannya lebih kecil daripada luas perairan. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat dalam bidang-bidang berikut ini yang akan kita bahas ya. Tentunya karena kondisi geografis seperti itu maka berpengaruh juga dengan kondisi masyarakatnya ya. Mari kita simak apa pengaruhnya pada bidang-bidang strategis dari masyarakatnya. Yuk. Yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang sosial ya. Kita kemarin sudah belajar bahwa wilayah Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia ya, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut membuat Indonesia berada di jalur perdagangan dunia ya, karena letaknya yang strategis itu tadi. Indonesia dilewati sebagai jalur perdagangan dunia. Para pedagang dari mancanegara sering singgah dari mancanegara ke Indonesia tadi ya, karena sebagai jalur perdagangan. Seumpama kalian perjalanan ya dari Demak mau ke Jakarta, otomatis kan istirahat. Nah, istirahat di mana? Bisa di Cirebon, bisa di Tegal lah. Para pedagang itu pun juga perdagangannya melewati Indonesia, akhirnya Indonesia dibuat tempat singgah. Nah, dari tempat singgah itulah para pedagang dari mancanegara itu memberikan pengaruhnya ke budaya Indonesia sehingga bercampur dengan budaya Indonesia atau namanya akulturasi budaya itu tadi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang kebudayaan atau bidang budaya ya. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan ya. Awalnya kondisi tersebut membuat penduduknya hidup terisolasi karena ada pulau-pulau ya, tinggal di suatu pulau, akhirnya terisolasi. Itu artinya apa? Tidak berinteraksi dengan dunia luar. Itu namanya isolasi. Dan hanya berinteraksi dalam ruang lingkup yang sempit. Seumpamanya dulu Pulau Bali ya, dia ya interaksinya dengan masyarakat pada Pulau Bali itu tersebut karena belum ada kondisi transportasi penghubung ya kalau dulu. Nah, selanjutnya hal ini mendorong terciptanya suku-suku di Indonesia. Lah, dari ruang lingkup ini akhirnya terbentuklah atau terciptalah suku-suku bangsa di Indonesia ya. Suku merupakan kelompok keragaman budaya tertentu. Keragaman budaya tersebut meliputi ya ciri kesenian ya, tari tradisional, rumah adat, alat musik tradisional dan senjata tradisional. Keragaman budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Itu ya. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang transportasi ya. Bentuk wilayah Indonesia mempengaruhi alat transportasi yang digunakan masyarakat.
Alat transportasi yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Ada alat transportasi yang menjadi penghubung antar pulau seperti kapal laut dan pesawat terbang. Ada juga alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah suatu pulau seperti mobil, sepeda motor, bis, dan kereta. Alat transportasi tersebut didukung oleh ketersediaan sarana yang memudahkan masyarakat berpindah tempat, misalnya ketersediaan pelabuhan, stasiun, terminal maupun bandar udara. Nah, berikut beberapa contoh bandar udara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini ya, ada Pelabuhan Merak, Banten, Pelabuhan Kalimas, Jawa Timur, Belawan, Sumatera Utara, Buton. Kalau bandara udara ada Bandara Soekarno-Hatta ya, Banten. Ini bandara internasional Hang Nadiem, Riau, Kalimaru, Kalimantan Timur, dan Bandara Mopah ada di Papua. Selanjutnya anak-anak, poin keempat, ini maaf ya, salah, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, wilayah perairan Indonesia memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Misalnya, masyarakat di pesisir pantai biasanya memiliki kegiatan ekonomi sebagai nelayan. Petani garam atau petani rumput laut itu yang masyarakat sekitar pantai. Nah, sedangkan masyarakat yang berada di daerah gunung, ini ada petani teh ya, perkebunan teh, dia bertani teh. Terus masyarakat yang ada di Kalimantan yang banyak sungai sebagai alat transportasinya, maka sungai itu sebagai pusat perdagangan ya, ada pasar apung ini di Sungai Barito itu ya. Selanjutnya anak-anak, poin B, mengidentifikasi dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ini ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa, Pak? Dampak positifnya itu menjadi jalur perdagangan dunia itu ya, Indonesia jadi jalur perdagangan dunia. Jadi kapal-kapal besar pembawa logistik, pembawa barang itu dari berbagai negara itu melewati Indonesia. Seumpama dari negara Cina mau ke Australia, otomatis melewati Indonesia. Begitu sebaliknya, itu ya, itu dampak positif. Terus berkembangnya sarana transportasi ya. Terus mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi sekitar. Budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat mancanegara, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Itu ya. Sedangkan dampak negatif, persebaran potensi alam yang tidak merata, tentu karena wilayahnya terpencar-pencar ya. Mau mengembangkan wilayah Indonesia Timur, ya kan? Itu kan butuh biaya yang besar itu. Ini dampak negatifnya. Kepadatan penduduk tidak merata ya. Wilayah Kalimantan dengan wilayah Pulau Jawa, kepadatan penduduknya lebih besar Pulau Jawa ya, ini tidak merata. Sampai-sampai dulu ada program transmigrasi atau perpindahan penduduk, itu tujuannya untuk memeratakan itu juga. Nah, selanjutnya ada hilangnya budaya asli Indonesia akibat percampuran budaya asing. Ini yang perlu kita waspadai. Ini ya, kalian generasi nanti penerus ini, budaya asing boleh, tapi jangan sampai menghilangkan budaya asli Indonesia. Itu ya penting ya, lestarikan budaya Indonesia. Pembangunan yang kurang merata ya, tadi karena persebaran tadi ya. Terus yang selanjutnya meningkatnya polusi pencemaran pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertentu. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya nanti tugas kalian itu cukup mengerjakan latihan soal itu di buku paket halaman 103 sampai dengan 107. Banyak Pak, nggak apa-apa, ini nanti biar simpel-simpel soalnya itu ya. Boleh cari informasi dimanapun, boleh nggak hanya di buku, boleh searching, boleh di mana. Yang tidak punya buku nanti akan Pak Edi fotokan, cukup kerjakan jawabannya saja di buku tulis kalian itu ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi Pak Edi, bagi kalian juga ya. Bisa
apa namanya membuat pengetahuan kita bertambah. Itu ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.